Halo teman-teman, selamat datang kembali di kanal Boruto to Blue Vortex Fan Theory. Dalam video ini admin akan membuat sebuah alur cerita dari Boruto yang bersumberkan dari beberapa teori dan spekulasi, kemudian admin rangkum menjadi alur cerita, agar kalian lebih menikmati videonya. Jadi, kalau begitu langsung saja kita ke videonya, tapi sebelum itu tonton dahulu video kita sebelumnya yang ini, dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share. Jika sudah, ayo kita lanjutkan alur cerita Boruto to Blue Vortex ini. Peringatan, ini adalah hanya fan teori, dan jadikan sebagai video hiburan di waktu senggang. Boruto episode 296 bagian ke-10, target baru Ego Jubi. Saat para entitas Ego Jubi meninggalkan Konoha, Boruto mulai mengambil kembali kesadarannya. Pemandangan di sekitarnya menyajikan pemandangan yang menyedihkan, dengan banyak bangunan yang hancur dan roboh sebagai saksi bisu dari kehancuran yang baru saja terjadi akibat serangan mereka. Dalam momen tersebut, Boruto merenung sejenak, menyadari kekuatan luar biasa yang dimiliki oleh para entitas tersebut. Dengan rasa tekad yang kuat, Boruto berkata, mereka memang sangat kuat, tidak ada cara untuk mengalahkan mereka selain dengan menghancurkan tubuh asli Jubi. Aku harus cepat menemukannya dan mengakhiri ancaman ini. Tanpa menunda waktu lebih lama, Boruto langsung mengaktifkan teknik Hiraishin-nya, menggunakan kecepatan dan kemampuan teleportasinya untuk kembali ke tempat persembunyiannya, mempersiapkan langkah-langkah selanjutnya dalam menghadapi ancaman yang semakin mendalam. Setelah keluar dari portal dimensi, Jura dan para Ego Jubi lainnya memasuki dimensi tempat persembunyiannya. Jura, yang tampak antusias dengan penemuan-penemuan baru di dunia ini, menyatakan, dunia ini sangat menarik, penuh dengan hal-hal yang menarik. Pengetahuan yang bisa kita peroleh di sini sungguh luar biasa. Dan sekarang, aku tahu di mana lokasi Naruto Uzumaki berada. Hidari, salah satu anggota Ego Jubi, menanggapi dengan rasa penasaran, jadi, kau sudah mengetahuinya, Jura. Jura mengangguk dan menegaskan, benar Hidari, aku sudah mengetahuinya. Kawaki menyembunyikan Naruto di dimensi Daikokuten. Matsuri, anggota lain dari Ego Jubi, ikut memberikan komentarnya, apakah kau bisa mencapainya di sana? Jura menjawab dengan tegas, sayangnya, aku tidak bisa mencapainya. Hanya Kawaki yang memiliki kemampuan untuk membuka portal ke dimensi Daikokuten. Oleh karena itu, kita harus segera bergegas untuk menemukan dan menangkap Kawaki sebelum dia punya kesempatan untuk melarikan diri. Rencana baru pun mulai terbentuk di antara para Ego Jubi, menandakan bahwa ancaman mereka terhadap Konoha dan Naruto Uzumaki masih akan terus berlanjut. Sementara keadaan Konoha masih dalam keadaan genting, Shikamaru terus merenungkan situasi yang sedang dihadapi. Tiba-tiba, ada panggilan dari Ino. Ino memberitahu Shikamaru tentang perkembangan terbaru. Aku sudah mengawasi sekitar, mereka semua berkumpul dan meninggalkan Konoha menggunakan portal dimensi. Shikamaru bertanya lebih lanjut, bagaimana dengan Borushiki? Ino menjawab, Borushiki juga sudah pergi, cakranya tidak terasa lagi di desa ini. Meskipun masih terdapat kekhawatiran, Shikamaru merasakan sedikit lega, sepertinya keadaan Konoha saat ini sudah lebih aman. Meskipun begitu, pertanyaan-pertanyaan tentang tujuan sebenarnya para Ego Jubi dan bagaimana menghadapi mereka masih menjadi tanda tanya di benak Shikamaru. Boruto berada di tempat persembunyian yang terpencil, bersandar di pohon Shinju Sasuke, tempat yang telah menjadi tempat pertemuan dengan Kashin Koji. Koji dengan tatapan tajamnya bertanya, bagaimana, apa yang kau temukan di Konoha? Boruto memberikan laporan dengan cepat, aku sudah memberitahu Shikamaru mengenai Omnipotent dan sepertinya dia mempercayai ceritaku. Para Ego Jubi itu juga merusuh di Konoha. Koji bertanya, apakah Konoha aman-aman saja? Boruto memberikan sedikit kelegaan, untuk saat ini masih aman. Namun, Boruto kembali bertanya, kali ini mengenai pencarian Koji, apakah kau menemukan keberadaan Kot? Koji dengan ekspresi serius menjawab, aku masih berusaha mencari Kot. Saat ini, dia terus berpindah-pindah antar dimensi. Keduanya menyadari bahwa pencarian Kot juga menjadi bagian krusial dalam menanggapi ancaman yang terus berkembang. Kembali di dimensi para Ego Jubi, Jura duduk dengan penuh minat sambil membaca buku yang kali ini berisi peta dunia shinobi. Mata Jura tampak terserap dalam detail peta yang menggambarkan berbagai wilayah dan desa di dunia shinobi. Terlihat jelas bahwa Jura semakin terpesona oleh kompleksitas dan keragaman dunia shinobi. Sambil merenung, Jura memutuskan untuk berbicara. Ternyata dunia ini sangat luas, dipenuhi dengan sejarah,
misteri, dan kebudayaan unik di setiap sudutnya. Mungkin seharusnya aku mengunjungi satu persatu tempat ini untuk memahami lebih dalam. Terlihat dari ekspresinya, Jura sepertinya ingin lebih dari sekadar memahami kekuatan dan musuhnya. Dirinya juga ingin menyelami keunikan dan kekayaan dunia shinobi. Mungkin saja, ketertarikannya terhadap pengetahuan dan petualangan baru akan membawa dunia shinobi ke dalam kekacauan. Ego Jubi Matsuri memutuskan untuk membuka pembicaraan mengenai pengalaman pertarungannya. Saat aku berhadapan dengan Konohamaru, ada seorang bocah dengan kekuatan aneh yang luar biasa. Apa sebenarnya kekuatan yang dimilikinya, Jura? Dalam menjawab, Jura mencermati situasi. Dunia ini memang dipenuhi dengan misteri yang belum terjawab. Namun, kita harus segera mengungkap rahasia di balik kekuatan aneh itu sebelum dapat membahayakan kita semua. Meskipun Himawari dianggap sebagai ancaman oleh para Ego Jubi, kenyataannya, Himawari sendiri belum mengetahui secara penuh tentang kekuatannya dan bahkan belum mampu menguasainya sepenuhnya. Situasi ini menambah kompleksitas dan ketidakpastian dalam pertarungan mereka melawan kekuatan yang belum mereka kenal. Dalam perkembangan alur cerita yang semakin menggila, kekuatan yang dimiliki oleh Himawari terbukti sebagai rahasia besar yang sangat menarik. Sebelumnya Daemon, dengan penuh kagum dan rasa takjub, menyebutkan bahwa kekuatan yang dimiliki Himawari bukanlah hal sepele, melainkan suatu potensi yang luar biasa besar. Terlebih lagi, dengan keberadaan mata Jougan milik Boruto yang masih menyimpan banyak misteri, sepertinya kekuatan Himawari juga terkait erat dengan warisan Otsutsuki yang mungkin terwarisi melalui orang tua mereka. Pertanyaan pun muncul, bagaimana Boruto dan Himawari bisa menjadi pembawa kekuatan ini, dan apa kaitannya dengan Otsutsuki? Apakah kehadiran Jougan dan kekuatan Himawari memiliki peran kunci dalam pertarungan melawan Ego Jubi? Seiring misteri semakin terungkap, peta kekuatan dalam dunia shinobi semakin melebar, memberikan dimensi baru pada kompleksitas alur cerita yang semakin mendebarkan. Dalam situasi yang semakin tegang, keberadaan Himawari Uzumaki dianggap sebagai ancaman yang signifikan oleh para Ego Jubi. Kekuatan misterius yang dimilikinya menjadi fokus utama pembahasan, dan pertanyaan muncul mengenai apakah para Ego Jubi akan memprioritaskan untuk menghadapi Himawari terlebih dahulu. Kedatangan Boruto dan Himawari sebagai pewaris keturunan Uzumaki dan Hyuga, ditambah dengan elemen kejutan seperti Jougan dan kekuatan misterius lainnya, memberikan dimensi baru pada perang melawan Ego Jubi, membuka peta kekuatan ini akan berkembang dalam kisah Boruto selanjutnya. Terima kasih telah menonton video alur cerita Boruto episode 296 bagian ke-10, target baru Ego Jubi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share, semoga membuat kanal YouTube Boruto 2 Blue Vortex Fan Theory semakin berkembang. Jika sudah, terima kasih, dan sampai bertemu di video alur cerita berikutnya.